manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang memiliki nilai dasar, profesional, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. ASN terdiri dari PNS yaitu pegawai negeri sipil dan juga P3K atau PPPK yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. ASN PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat serta perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu ada gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi dan jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan hak P3K berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Di mana hak P3K yang di sini berbeda dari hak PNS hanya pada jaminan hari tua atau pensiun. Sedangkan kewajiban ASN yaitu pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45 NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Manajemen PNS yaitu ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, ada promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, disiplin serta perlindungan. Masuk ke pembahasan berikutnya, smart ASN atau literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Berdasarkan pendapat dari Kurnia dan Wijayanto tahun 2020 dan juga Kurnia dan Astuti tahun 2017. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skills, saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etnis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital safety. Literasi digital, kerangka kurikulum literasi digital ada yaitu yang tadi digital skill, kemampuan mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.
Digital ethics yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan masuk ke digital safety yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital. Yang pertama ada penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian ada perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Dan kemudian ada intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi, di mana situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.